Right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru. Jika pemegang saham lama tidak mau menggunakan haknya, maka hak tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, tujuan right issue. Tujuan pemeriksaan atas proses right issue adalah memeriksa kewajaran proses right issue dalam arti apakah dilakukan sesuai keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kep 26 PM 2003 tanggal 17 Juli 2003. Beberapa tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan porsi kepemilikan pemegang saham atau meningkatkan jumlah saham yang beredar. Jadi, dengan adanya right issue, kapitalisasi pasar saham akan meningkat dalam jumlah yang lebih kecil daripada persentase jumlah lembar saham yang beredar. Adapun tujuan pengumuman right issue adalah untuk menarik minat investor untuk membeli saham yang ditawarkan. Pengumuman right issue tentu saja akan menimbulkan perubahan harga naik maupun turun. Selanjutnya yaitu tentang peraturan-peraturan Bapepam yang menyangkut proses right issue. Yang pertama, keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam LK nomor KEP 26/PM/2003 tentang hak memesan efek terlebih dahulu dan lampirannya berupa peraturan nomor 9 DI hak memesan efek terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP 08/PM/2000 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu dan lampirannya berupa peraturan nomor 9D.2 yaitu tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP 09/PM/2000 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu dan lampirannya berupa peraturan nomor 9D.3 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, di mana para pemegang saham menerima efek yang sama dan terdapat penambahan modal disetor kurang dari 35%. Dan peraturan nomor 9D.4 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan terlebih dahulu, di mana para pemegang saham menerima efek yang tidak sama atau terdapat penambahan modal disetor 35% atau lebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur audit atas right issue. Yang pertama, meminta fotokopi pernyataan pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan nomor 9D.2. Yang kedua, meminta fotokopi prospektus atau iklan prospektus tersebut dan memeriksa apakah bentuk dan isi prospektus sesuai dengan peraturan nomor 9D.3 atau 9D.4. Yang ketiga, meminta akta notaris yang berhubungan dengan right issue. Yang keempat, membandingkan laporan hasil penjatahan saham dengan daftar hasil penjatahan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham perusahaan. Yang kelima, membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang keenam, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham perusahaan dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka. Yang ketujuh, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan untuk mengetahui kesesuaian hasil penjatahan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi mengenai prosedur audit atas right issue. Yang kedelapan adalah meminta rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh para pemegang saham. Yang kesembilan ada mengirim surat konfirmasi kepada pemegang saham utama perusahaan bahwa sisa saham yang tidak dibeli oleh pemegang saham lama akan dibeli oleh pemegang saham utama. Kemudian ada contoh laporan audit atas right issue. Laporan audit atas proses right issue terdiri dari yang pertama yaitu
pernyataan akuntan, yang kedua ada laporan hasil penjualan saham, yang ketiga ada daftar hasil penjatahan saham yang terdiri dari masyarakat perorangan Indonesia, lembaga atau badan usaha Indonesia, dana reksa, perorangan asing, dan lembaga asing. Dan yang kelima ada akte notaris perjanjian pengalokasian sisa saham. Selanjutnya ada keuntungan right issue. Keuntungan right issue adalah keuntungan bagi suatu perusahaan, yaitu di mana sistem penjualan saham ini membantu suatu perusahaan untuk meningkatkan dana yang ditanamkan investor. Yang pertama, right issue. Right issue merupakan sarana meningkatkan modal usaha, sehingga membantu mengatasi masalah finansial dengan menambah nominal kas perusahaan. Yang selanjutnya, lebih efisien dan hemat, karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana untuk membayar biaya pinjaman emisi efek. Yang selanjutnya, saham right issue. Saham right issue adalah sarana untuk mempertahankan loyalitas investor lama karena diberikan dalam harga lebih terjangkau dan jumlah cukup banyak. Yang selanjutnya, meningkatkan minat pasar. Meningkatkan minat pasar terhadap suatu perusahaan sehingga dapat menarik lebih banyak investor baru. Yang selanjutnya ada keuntungan bagi investor. Keuntungan bagi investor ada dua. Yang pertama, mampu membeli lebih banyak saham dengan harga yang relatif terjangkau, dan yang kedua berpeluang meraih keuntungan yang signifikan yang perusahaan memiliki banyak dan Anda memegang saham banyak. Berikutnya adalah kerugian dari right issue. Apa aja sih kerugian dari right issue itu? Yaitu satu, kegagalan penggolongan perusahaan. Salah satu keuntungan right issue adalah berpeluang untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi karena memegang cukup banyak saham. Namun hal ini hanya berlaku jika pertumbuhan bisnisnya itu berjalan dengan lancar. Jika ternyata perusahaan mengalami defisit, maka peluang ini akan berubah menjadi kerugian yang nilainya besar. Yang kedua itu saham terdilusi. Salah satu kerugian instrumen investasi jenis ini adalah nilainya terdilusi, yaitu suatu kondisi dipicu semakin banyaknya jumlah saham beredar, sedangkan presentasi kepemilikan sahamnya itu berkurang. Yang ketiga itu nominal diperoleh investor menurun. Salah satu akibat terdilusinya nilai right issue adalah presentasi keuntungan perusahaannya juga ikut menurun. Akibatnya nominal yang didapat investor tentu akan ikut berkurang. Yang terakhir adalah sumber daya terkonsentrasi right issue. Hanya dinikmati oleh pemegang saham yang ada. Dengan demikian, kekuatan ekonomi dan sumber daya terkonsentrasi hanya berlaku untuk beberapa anggotanya saja. Terima kasih. Contoh right issue, misalkan kamu memiliki 1000 lembar saham di perusahaan ABCD dengan harga saham 5.000 per lembar. Perusahaan ABCD melaksanakan right issue agar memperoleh dana untuk membayar utang. Right issue ABCD menerbitkan 10 juta saham baru dengan target dana raupan sebanyak 30 miliar rupiah. Berarti penawaran saham baru seharga 3.000 per lembar saham, yaitu dengan right issue rasionya 10/3. Artinya setiap 10 saham lama akan mendapat hak 3 saham baru dengan harga 3.000 per lembar atau terdiskon 40% dari harga lama. Sebagai pemegang saham, kamu memiliki 3 opsi atas penawaran right issue tersebut. Yang pertama, menggunakan hak right issue secara penuh. Yang kedua, tidak mengambil hak tersebut. Dan yang ketiga, menjual hak kepada investor lain. Menggunakan hak right issue untuk beli saham baru. Contohnya, jika kamu mengambil hak right issue secara penuh, kamu perlu mengeluarkan dana modal sebanyak Rp3.000 untuk setiap lembar saham ABCD yang berhak kamu beli. Kalau punya 1000 saham, kamu dapat membeli sebanyak 333 saham baru, itu sesuai dengan rasio right issue yang tadi dengan harga 3.000 per lembar saham. Berarti dana yang harus disetor sebesar Rp999.000 karena didiskon 40%. Harga saham ABCD di pasar nantinya tidak akan lagi 5.000 per lembar setelah right issue selesai. Nilai setiap saham akan terdilusi karena meningkatkan jumlah saham yang diterbitkan. Cara menghitung harga saham pasca right issue, perhitungannya adalah 1000 saham lama dikali 5.000 sama dengan 5 juta rupiah. Nah, terus 333 saham baru dikali 3.000 rupiah itu Rp999.000. Total jumlah saham yang kamu punya adalah 1.333 saham
yaitu senilai dengan Rp5.999.000. Harga saham setelah right issue menjadi Rp5.999.000 dibagi 1.333 lembar saham, yaitu sebanyak 4.500,37 per lembar. Yang kedua, mengabaikan hak right issue yang didapat. Contohnya, perusahaan EFGH memiliki jumlah saham 100.000 lembar juga, maka jumlah saham akan bertambah 100%. Itu artinya kalau tidak menggunakan hak porsi saham, kamu akan terdilusi 50%. Jika kamu tadinya punya saham EFGH sebanyak 10.000 atau 10%, namun karena tidak memanfaatkan hak yang kamu punya, otomatis kepemilikan saham kamu berkurang menjadi 5% saja. Yang ketiga, menjual hak right issue ke investor lain. Mengambil contoh di nomor 1, yaitu perusahaan ABCD, maka nilai hak yang belum dibayar Rp 4.500 dikurangin Rp 3.000 sama dengan Rp 1.500 per saham. Di sini juga ada keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya seperti yang pertama, mampu membeli lebih banyak saham dengan harga yang relatif terjangkau. Yang kedua, berpeluang meraih keuntungan yang signifikan karena perusahaan memiliki banyak modal dan Anda memegang banyak saham. Kekurangannya seperti yang pertama, kegagalan pengelolaan perusahaan. Yang kedua, nilai saham terdilusi. Yang ketiga, nominal yang diperoleh investor menurun.